Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan melainkan dirinya. Sembahan yang kita jadikan sebagai sembahan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita meminta. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Rahim, melebihi daripada seorang hamba yang barangkali dia memiliki rasa cinta kepada sesamanya. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, melebihi kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Dialah Allah yang Maha Kaya, melebihi kekayaan yang dimiliki hamba-hambanya. Dialah Allah yang Maha Kuat, melebihi kekuatan yang dimiliki hamba-hambanya. Dialah Allah yang Maha Hidup, yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya tentang kekekalan hidup itu. Dialah Allah yang tidak akan pernah mati dibandingkan dengan hamba-hambanya yang mempunyai masa, waktu yang kalau sudah tiba mereka akan meninggalkan dunia ini. Maka marilah kita selalu senantiasa mengucap rasa syukur kepada Allah, zat yang maha segala-galanya, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Hendaknya semuanya itu kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita, untuk memotivasi pada diri kita masing-masing agar semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Hadirin pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini diceritakan lahir dalam kondisi kekafiran dan dia memeluk Islam pada saat terjadinya perang Badar. Ketika itu dia pun ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di perang Badar tersebut. Seiring berjalannya waktu, Abu Hurairah ini selalu senantiasa mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperhatikan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu bersama para sahabat-sahabat yang lain. Namun karena keseriusannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bahkan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang adalah merupakan salah satu sahabat dari sekian sahabat yang sangat ulet untuk memperhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Hurairah adalah merupakan orang yang paling serius di antara kami memerhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Bukhari menyampaikan bahwa Abu Hurairah adalah merupakan seorang perawi yang paling faqih di masanya. Kemudian diceritakan oleh Al-Bukhari menyampaikan bahwa Abu Hurairah karena sering dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima ilmu hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tercatat dalam sejarah beliau menghafal hadis dari Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 5.374 hadis.
Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah, tepatnya di kota Madinah. Nah, saudara jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5.374 hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka kita ambil satu hadis dari 5.374 hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. La yaqbalallahu salata ahadikum, tidak akan diterima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia dalam kondisi berhadas, hatta yatawadda'a, sampai dia kembali bersuci dengan melakukan wudu. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita merasa ini hal yang sepele. Tapi ketahuilah, sesungguhnya sukses tidaknya kita kelak di akhirat bermula dari yang baru saja kita dengarkan. Bukankah sebelum kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan terlebih dahulu berwudu? Maka wudu ini adalah merupakan sebuah syarat yang ditentukan secara mutlak, harus dilakukan setiap muslim yang hendak mau melaksanakan ibadah sholat. Baik sholat yang sifatnya tatawwu atau sunnah, maupun sholat yang sifatnya wajib. Terkadang kita ketika hari-hari besar, atau mungkin dalam pelaksanaan sholat jenazah, kadang kita tidak melaksanakan rutinitas wudu. Padahal dalam ibadah, khususnya hablum minallah, terkait dengan masalah sholat, tadi kita katakan baik sunnah maupun wajib, hendaknya terlebih dahulu dilaksanakan wudu bagi para pelakunya. Sebab telah jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, la yaqbalallahu salata ahadikum, tidak akan diterima salat salah satu di antara kalian idza ahdatsa. Coba kita lihat, idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Maksudnya kalau dia tidak berwudu, maka tidak akan diterima salat jenazahnya, salat Idul Fitri, Idul Adhanya, salat sunnahnya, salat wajibnya. Tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hatta yatawadda'a, sampai dia berwudu baru bisa mendapatkan sebuah predikat penerimaan ibadah yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dapat kita sampaikan bahwa diharamkan bagi seorang hamba apabila dia belum berwudu kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Kenapa konteksnya demikian? Karena sholat adalah merupakan sebuah ibadah yang sakral bagi seorang hamba yang pada saat itu dalam ibadah dia telah melakukan komunikasi dengan Allah. Maka sebelum melaksanakan ibadah tersebut, dia harus terlebih dahulu disucikan. Ya. Olehnya itu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mulai mengajak diri kita untuk terus-menerus memperbaharui pengetahuan kita terkait dengan bagaimana tata cara wudu yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari mulai dari sekarang kita pelajari bagaimana tata cara wudu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita lakukan insyaallah tidak sia-sia kita berdiri, tidak sia-sia kita ruku, tidak sia-sia kita sujud, kemudian tidak sia-sia kita duduk di antara dua sujud sampai ibadah kita selesai. Itu tentunya kita berharap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.